Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam topik video channel. Baiklah, untuk saat ini kita akan membahas materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti atau PAIBP kelas 6 SD. Pokok bahasan membiasakan akhlak terpuji meliputi husnudon, simpati, toleransi, dan hidup rukun. Untuk lebih jelasnya, silakan menyimak tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang materi senangnya berakhlak terpuji. Ini adalah merupakan mapel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 SD. Nah, di sini sudah Bapak siapkan 6 menu yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu nomor 1, klik, yaitu tentang husnudon. Husnudon adalah berbaik sangka. Husnudon itu ada 3, yaitu ada husnudon pada Allah, husnudon pada diri sendiri, dan husnudon pada orang lain. Husnudon pada Allah adalah dengan kita berbaik sangka terhadap apapun yang diberikan Allah pada kita, meskipun apa yang diberikannya itu mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Itu namanya husnudon pada Allah. Sedangkan husnudon pada diri sendiri adalah kita berbaik sangka pada diri kita sendiri, ya, tentang apapun yang terjadi pada diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, husnudon pada orang lain. Ini ada contohnya, yaitu tanpa curiga Bapak Ahmad ini meminjamkan uang jajannya kepada Karim untuk membeli buku. Ini husnudon. Lalu yang selanjutnya, yang nomor 2, yaitu simpati. Simpati adalah perasaan peduli dan perhatian pada orang lain. Sebagai contoh, yaitu mendengarkan curhat teman, membantu korban yang sedang terkena bencana alam, menjenguk orang sakit, menolong orang lain dalam kesusahan, turut berbahagia atas keberhasilan orang lain, turut berduka cita atas meninggalnya seseorang. Nah, ini gambar-gambar tentang perasaan simpati, itu menolong teman, ya, yang sedang terjatuh dari sepeda, dan juga temannya yang sedang menangis, ya, mungkin ada sesuatu yang menimpa pada dirinya. Lalu juga ada membantu kakek yang sedang menjadi pemulung, ya, kakek tua, membawa gerobak yang mungkin tenaganya sudah tua, dibantu. Ini juga merupakan simpati. Lalu juga mendengar curhat teman. Ini adalah contoh simpati. Lalu selanjutnya, yang nomor 3, yaitu toleransi. Secara definisi, artinya toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antar individu maupun kelompok. Jadi menghargai. Nah, ini baik dalam hal etnis atau suku bangsa, bahasa, budaya, politik, dan agama. Contohnya, kalau ada agama lain yang sedang menjalankan ibadah, ya kita hargai kebebasan mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya tanpa mengganggu atau meresahkan kegiatan mereka. Begitu juga menghargai suku bangsa lain, ya, entah itu seperti apapun bentuknya, kita hargai, tidak usah mengganggu bahasa, budaya, politik, dan lain sebagainya. Itu namanya toleransi, menghargai, ya, sikap orang lain, ya, dalam hal perbedaan, baik secara individu maupun secara kelompok. Lalu yang keempat, yaitu hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup damai, tidak bertengkar atau memusuhi orang lain. Nah, ini contohnya adalah, ya, seperti sedang memasang umbul-umbul. Di sini digambarkan tentang anak-anak yang bekerja sama, ya, memasang umbul-umbul. Ini umbul-umbul ini biasanya sering ada ketika ada
peringatan 17-an atau kegiatan yang lain. Nah, bekerja sama dengan teman demi kepentingan bersama dalam hal baik dan sebagainya. Nah, ini di sini juga ada dalil naklinya, ya, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Artinya yaitu, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya Allah paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha meneliti. Itu hidup rukun. Lalu selanjutnya nomor 5, yaitu hormat pada orang tua dan keluarga. Hormat pada orang tua justru sangat dianjurkan dalam agama, apalagi orang tua kita yang telah menghidupkan kita, membesarkan kita, ya, mendidik kita, ya, tentu tidak elok kalau kita tidak hormat padanya, ya, apalagi memang hormat pada orang tua dan keluarga itu merupakan perintah agama. Ini sesuai dengan Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa dzil qurba wa dzil junub, ya, wa sahibil junub wa bisabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbul man kana muhtalan fakhur. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, sahabat karib, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini contohnya hormat pada orang tua. Di antaranya yaitu berpamitan, ya, atau memberi salam, minta izin, dan mencium ketika kita akan berangkat ke sekolah atau keluar rumah, ya. Juga ini, ya, mendoakan orang tua setelah sholat, ya, dan lain sebagainya. Ini contoh hormat pada orang tua. Lalu yang selanjutnya yaitu hormat pada keluarga, yaitu mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lebih tua tanpa menentang apalagi memusuhinya, ya. Ini yang kelima. Lalu yang keenam yaitu hormat pada guru. Nah, ini, ya, tentunya diantaranya di sini dicontohkan tugas-tugas dari guru dikerjakan tepat waktu, ya, atau kita bersikap hormat kepada guru dimanapun berada, baik di sekolah, di lingkungan, ketika kita di luar sekolah, ya, tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik tugas-tugas sekolah maupun tugas-tugas yang diberikan untuk dikerjakan di rumah, ya. Itulah materi tentang senangnya berakhlak terpuji, ya. Telah Bapak jelaskan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa Bapak berikan materi tambahan berupa video untuk menjelaskan apa yang Bapak terangkan saat ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.